Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Budi Setiawan di channel Budi Setiawan 999. Kali ini saya akan berbagi tentang 7 langkah dalam mempublikasikan artikel kita di sebuah jurnal ilmiah. 7 steps to publishing in a scientific journal gitu ya. Nah, ini 7 langkah ini saya dapatkan sumbernya dari 2 buah artikel ya. Ini sumbernya sudah saya cantumkan di video di bagian paling bawah. Oke. Kemudian ini saya ringkas dan saya berikan penjelasan secara lebih sederhana lagi ya, supaya lebih mudah dipahami lagi, seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini, juga aktifkan tombol loncengnya. Jika video ini memang teman-teman nilai bermanfaat, kiranya dapat di like dan juga di share ya ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini gitu ya. Baik, kita mulai saja ya. 7 langkah yang praktis, yang taktis dalam mempublikasikan artikel kita di sebuah jurnal ilmiah. Baik, kita mulai ke langkah yang pertama, step 1. Apa itu langkah yang pertama? Nah, ini langkah yang pertama adalah do not rush submitting our manuscript or our article for publication. Jadi jangan tergesa-gesa ya. Ini yang paling urgent, yang paling pertama, yang seperti kita sebagai pemula harus setidaknya kita ikuti ini gitu ya. Jadi yang pertama, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru mensubmit artikel kita untuk terkait publikasi gitu ya. Kenapa? Nah, ketika artikel kita sudah ready ya, kita menilai artikel kita sudah siap nih, siap submit gitu ya. Jangan-jangan masih ada bagian-bagian yang keliru ya, jangan-jangan masih ada yang typo gitu, atau ada bagian yang belum kita lengkapi dengan baik gitu, sehingga kita perlu apa? Kita perlu rereading baca lagi our manuscript naskah kita at different times and perhaps at different places. Jadi maksudnya kita baca lagi di artikel kita ya. Mungkin ketika kita menganggap udah oke, udah selesai nih, kita dalam kondisi lelah, tergesa-gesa, jadi sehingga ada bagian-bagian yang kelewat, misalnya seperti itu, atau ada kalimat yang typo, misalnya ada kata yang typo sehingga kelewat gitu ya. Biasanya kalau kita dalam kondisi lelah kan kayak gitu ya, ada yang terlewat. Jadi tidak ada salahnya, dan mungkin ini harus dilakukan bahkan ya. Kita baca ulang deh artikel kita, baca lagi deh di waktu yang berbeda gitu. Kenapa? Supaya pikiran kita misalnya dalam kondisi yang lebih fresh gitu ya, sehingga kita bisa menemukan kalimat ini nih kayaknya kok aneh ya, ini kalau yang ini kayaknya ada yang kurang deh, ada yang salah deh gitu. Jadi kalau kita baca ulang, dan bisa saja itu juga kita bacanya di tempat yang berbeda, jadi suasananya baru ya. Mungkin sebelumnya kita membuat artikel misalnya di rumah gitu ya, mungkin kita coba baca lagi deh sambil minum es kelapa misalnya, minum es kelapa gitu ya, di pinggir danau gitu kan, atau di pinggir setu ya, kita santai, relax, kita baca lagi gitu ya. Itu biasanya memang membantu kita menemukan bagian-bagian dari artikel kita yang masih belum tepat atau masih keliru gitu ya. Nah, dengan tidak terburu-buru mensubmit artikel kita ya ke sebuah jurnal ya, kita bisa dapat apa? Kita bisa mendapatkan feedback dari teman-teman kita atau dari jejaring peneliti kita ya. Kata share your manuscript, jadi kita coba berbagi manuskrip kita naskahnya gitu ya, with your colleagues and other researchers in your network, and to request their feedback. Jadi kita tentu saja ini nggak sembarangan teman atau kolega lah ya, kita kolega yang kita kenal dengan baik ya, kita percaya, kita coba sharing, berbagi gitu ya. Bisa minta tolong nggak waktunya misalnya dibaca paper saya, ada yang aneh nggak ya,
ada yang kurang ya tentu saja dari kolega dengan bidang ilmu yang relevan dengan topik yang kita angkat, kita tulis dalam paper kita. Seperti itu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan feedback. Oh iya, ini kayaknya masih belum kuat deh. Ini research gap-nya belum muncul nih, belum jelas misalnya gitu ya. Nah, itu kolega kita akan bisa membantu. Gitu. Karena dalam perspektif dia bisa saja dia menemukan sebuah celah yang dalam perspektif kita belum kelihatan. Gitu ya. Jadi setelah kita baca ulang, tidak salahnya juga kita mintakan pendapat ya, feedback, umpan balik dari rekan kita ya, yang berada setidaknya dengan bidang ilmu yang relevan dengan topik yang kita tuliskan pada paper kita. Nah, yang ketiga, kita sebaiknya melakukan apa? Kita meng-highlight any section of the manuscript that you would like reviewers to be absolutely clear on. Maksudnya gini, jadi kita kasih highlights gitu ya, kita kasih semacam ditandai gitu ya, atau dikasih di di stabilo lah gitu ya, bagian-bagian dari paper kita yang kita pengen reviewer itu benar-benar clear di situ, jadi nggak ragu gitu ya. Misalnya bagian yang terpenting di introduction itu kan bagaimana alur tulisan kita ya, sehingga kemudian memunculkan ini loh fenomenanya gitu, ini loh research gap-nya yang mau kita coba isi, terus clear di situ ya. Kemudian bagaimana kita rasionalisasi dalam menyusun hipotesis misalnya, terus clear gitu, sampai metodenya bagaimana itu juga harus clear gitu ya. Itu kita berikan di stabilo lah bagian-bagian itu. Oh ya, oke, saya pengen ini reviewer harusnya clear di sini nih. Oke, ini udah oke gitu ya. Jadi tahapan yang pertama memang jangan tergesa-gesa dalam submit artikel kita. Ya, memang artikel publikasi ini sebuah proses panjang, teman-teman, sebuah proses panjang. Dari mulai kita melakukan riset sampai dari hulu sampai hilir, dari mulai kita melakukan riset ya, dari mulai menyusun proposal ya, melakukan riset sampai dengan kita mempublikasikan hasil riset kita. Jadi satu rangkaian yang tidak terputus gitu ya. Jangan tergesa-gesa ketika kita ini naskahnya udah jadi nih, kita tergesa-gesa ya, itu tidak dilakukan ya. Jadi kita betul-betul ketika mensubmit sudah dalam kondisi yang lebih prima, lebih optimal gitu ya. Seperti itu, karena untuk meningkatkan likelihood dari diterimanya paper kita gitu ya. So do not rush submitting your article for publication. That's the step number 1. And then we go to the step number 2. Oke ya, di langkah kedua. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah select an appropriate publication outlet. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mau publikasi nih ya, tentu kita pilih jurnalnya yang tepat ya, relevan, dan juga memiliki reputasi yang baik ya. Itu istilah saya, memiliki reputasi yang baik gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai pemula ya memilih jurnal yang tepat untuk publikasi artikel kita? Nah, yang pertama kita bisa tanya ya, minta pendapatnya dari kolega kita deh ya. Ask your colleague about the most appropriate journal to submit your manuscript. So kita jangan ragu deh, tanya sama temen yang lebih paham, tanya sama temen yang lebih berpengalaman di bidang ilmu yang sama. Karena mungkin kalau saya di marketing, saya tanya teman saya yang misalkan di bidang kimia, ya tentu saja beliau tidak tahu gitu ya. Yang beliau tahu adalah jurnal yang terkait di bidang ilmunya, yaitu kimia gitu. Jadi kita tanya deh ya, tanya ke kawan kita, kolega kita yang jauh lebih berpengalaman dan juga lebih senior dari kita, kira-kira nih jurnalnya yang pas sama topik riset ini tuh jurnal yang mana gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukannya secara mandiri, kita mencari tahunya secara mandiri. Kita bisa menggunakan ya journal finder dari yang fitur yang ada di publisher ya.
ya, baik di Emerald ya, di Elsevier itu ada fasilitas journal findernya, kita bisa cari. Jadi tinggal nanti kita sebagai authors ya, enter the article title, a brief abstract, and the field of research to get a list of the most appropriate journals for our article. Jadi kita tinggal masukin judulnya gitu ya, terus abstrak kita ya secara ringkas, terus bidang risetnya apa. Nanti kalau kita klik gitu ya, nanti ada muncul beberapa list dari jurnal-jurnal yang tepat gitu ya, termasuk ada juga yang memberikan informasi berapa lama waktunya untuk keputusan pertama. Keputusan pertama itu artinya ketika submit sampai dengan dinyatakan oleh editor itu lanjut ataukah langsung di reject, misalnya seperti ya langsung lanjut ke review, proses review, atau langsung di reject. Jadi kita bisa punya gambaran situ berapa lama sih kita harus menunggu dari mulai artikel di submit sampai mendapatkan keputusan untuk pertama kalinya gitu ya dari editor gitu. Nah, yang berikutnya tentu kita harus menulis ya untuk jurnal yang spesifik. Ya, jadi kalau misalkan saya topiknya di bidang ilmu marketing kan luas ya. Ada bicara brand, ada bicara consumer behavior, ada macam-macam lah. Ya, ada promotion misalnya segala macam ya. Tourism bisa juga masuk situ. Nah, tentu kalau artikel saya misalnya terkait dengan brand gitu ya, ya akan lebih bagus jika saya submit ke jurnal yang secara spesifik membahas topiknya, coverage terkait dengan brand gitu ya, misalnya brand equity, customer based brand equity gitu ya, misalnya gitu, macam deh. Jadi itu semakin baik gitu. Namun jika misalnya tidak terlalu spesifik, misalnya saya masukin ke jurnal marketing, itu juga sudah baik, itu juga sudah bagus, karena memang ini ruang lingkupnya berada di rumpun marketing gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan saya submit artikel saya ke jurnal ekonomi misalnya, nah itu sudah agak jauh gitu ya, sudah agak jauh, karena ekonomi sebagai katakanlah mungkin ada petik induknya gitu ya, di cabang-cabangnya kan banyak gitu ya dalam ekonomi gitu ya. Jadi write for a specific journal. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar jelas ini jurnal ini ngebahas tentang marketing. Tentu saja editornya orang yang paham di bidang marketing, reviewernya juga orang yang paham di bidang marketing. Ya, bayangkan kalau saya nulis tentang brand yang mereview nanti orang akuntansi misalnya, ya. Sama seperti saya misalnya orang marketing, saya mereview artikel tentang akuntansi, tentu saya tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mereview artikel tersebut. Gitu ya. Saya pribadi memang tapi dia kurang cocok memilih jurnal yang multidisiplin. Ya, saya kurang cocok itu, karena itu isinya menjadi gaduh-gaduh. Tapi kalau teman-teman mau ke situ, ya karena tidak ada larangan ya silakan saja. Tapi ini lagi-lagi sifatnya hanya nasihat lah ya, hanya nasihat. Setidaknya saya pribadi memilihnya yang seperti itu. Ya, saya memilih jurnal yang lebih spesifik. Misalnya artikel saya yang terbaru yang di 2020 ini kaitannya tentang dalam ruang lingkup social marketing. Jadi saya submit artikel saya ke jurnal Social Marketing Quarterly. Ya, satu artikel lagi saat ini dalam proses review. Mohon doanya, mudah-mudahan accepted ya. Kemarin masih proses revisi, terakhir revisi sudah saya submit. Itu saya submit ke Journal of Social Marketing dari Emerald. Gitu ya. Jadi write for a specific journal. And then, nah ini terkait dengan ethics ya. Authors should submit a manuscript to only one journal at a time. Jadi kita hanya boleh mensubmit artikel kita hanya ke satu jurnal saja. Ya, jangan submit satu artikel yang sama kita submit ke beberapa jurnal. Nah itu nggak boleh, melanggar kode etik gitu ya. Jadi kita submit satu artikel kita ya ke satu jurnal, tunggu berproses sampai dengan ada keputusan. Keputusan ini maksudnya bisa dimulai dari keputusan editor. Ya, jika editor menyatakan oke, ini bisa lanjut ke proses review, maka kita ikutin terus proses reviewnya.
Jika ada hasil review, ada revisi, kita revisi. Ya, sampai dengan mudah-mudahan dinyatakan diterima, maka selesai prosesnya untuk kemudian artikel kita dipublikasi. Tapi jika hasil pemeriksaan editor, ya atau misalnya ketika hasil review, ya misalnya ya artikel kita di reject, ya ditolak gitu ya, baru kita boleh mensubmit artikel kita ke jurnal yang berbeda gitu ya. Jadi jangan submit satu artikel kita ke beberapa jurnal, karena itu jadi melanggar kode etik gitu ya, nanti bisa di blacklist seperti itu ya. Alright, we go to the step number 3. And then the step number 3 adalah ya kita read the aims and scope and other guidelines of our target journal carefully. Jadi wah, tapi ini nih ya, yang kalau dari obrolan-obrolan saya dengan teman-teman ya, kadang suka diabaikan ya, suka dianggap remeh gitu. Jadi sekarepnya kita sendiri. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kita benar-benar nih, kita udah bidik jurnalnya ya, pakai terus kemudian misalnya pakai tadi jurnal finder gitu ya, udah dapet nih kayaknya jurnalnya ini oke nih, ini cocok nih lah, misalnya gitu ya. Nah, baca dulu aims dan scope-nya ya, tujuan dan juga cakupan dari jurnal itu sendiri. Bener nggak relevan sama paper kita? Ya, kalau tadi saya nulis tentang social marketing, bener nggak jurnal ini memang scope-nya di social marketing? Dan yang sangat penting, tentu kita harus ikuti author guidelines-nya, pedoman bagi author ya. Biasanya di pedoman tersebut tercantum ada pedoman dari mulai cara membuat akun, cara mensubmit artikel ya, ada semua di situ. Template artikel ya, susunannya, structure dari artikel, bagian 1 apa, bagian 2 apa, bagian 3 apa, abstraknya, apakah structure abstrak ataukah tidak, itu ada di author guidelines. Jadi kita harus benar-benar baca, dan tidak hanya baca ya. Ya, yang pertama kita baca read the aims and scope of the journal. Yang kedua, yang sangat penting, always familiarize. Jadi kita harus familiar ya, always familiarize yourself ya with the author guidelines before submitting. Jadi kita sebelum kita submit benar-benar nih, yalah udah tahu nih abstraknya begini kan, terstruktur. Harus biasanya kalau yang terstruktur itu misalnya yang pertama tuh objektifnya apa, ya, terus kemudian metodenya apa, terus kemudian resultnya apa misalnya gitu ya, limitationnya apa, originality-nya apa, kita udah tinggal isi sesuai poin-poin. Itu yang abstrak yang terstruktur. Ada juga memang abstrak yang tidak terstruktur ya, jadi berupa narasi gitu ya, berupa narasi ringkas gitu. Nanti ada pembahasan terkait tentang abstrak ya. Yang ketiga nih, ini menjadi resiko jika kita abai terkait author guidelines. Kenapa? If your research objective is not in line with the aims and scope of the target journal, or if your manuscript is not structured and formatted according to the target journal layout, the manuscript can receive a desk rejection. Aduh, amit-amit ya. From the editor without being sent out for peer review. Jadi ini resikonya kalau ya riset kita nih ya nggak inline ya, nggak selaras dengan tujuan dan scope dari jurnal tersebut, ya tentu saja bisa langsung desk rejection oleh editor, langsung tolak langsung gitu. Kenapa? Bukan berarti artikel kita nggak bagus, tapi artikel kita nggak cocok, nggak tepat dipublikasikan di jurnal tersebut. Misalnya kalau artikel saya membahas tentang marketing ya, saya submit ke jurnal terkait misalnya teknik listrik gitu ya, electrical, kan tentu nggak relevan gitu, nggak sesuai sama scope si jurnal tersebut gitu ya. Ya udah langsung itu mah ke editor biar langsung tolak tanpa ragu gitu ya. Atau struktur dan format naskah kita nggak mengikuti layout mereka, nggak mengikuti template yang mereka sediakan atau template yang mereka inginkan, itu juga bisa langsung desk rejection ya, langsung ada penolakan di situ ya oleh editor tanpa kemudian artikel kita di review. Kan nyesek ya gitu. Jadi
ini prosesnya nggak bisa buru-buru memang teman-teman. Ya kitanya juga harus harus lebih tenang gitu ya, baca ulang, terus sesuaikan sama pedomannya, pastikan sudah sesuai dengan topik riset kita gitu ya. Kemudian kita benar-benar tahu jurnal ini style seperti apa. Maka ini ada tipsnya. Reading previous articles is of course also an excellent way of getting a sense of the journal style. Jadi biar kita tambah akrab nih akrab dengan jurnal tersebut, baca aja artikel-artikel sebelumnya di jurnal tersebut. Oh, dia style gini ya, dia sukanya gini ya, dia nih heavy di kuantitatif nih dia heavy di kuantitatif menggunakan misalnya SEM gitu ya. Wah, dia memang ini stylenya di eksperimen nih misalnya gitu. Jadi kita tahu, karena kita mau masukin ke situ, maka kita harus tahu dia stylenya di situ kayak gimana. Oke ya, dan cukup jelas. Then we go to the step number 4. Oke, ini adalah step keempat atau langkah keempat. Make a good first impression with your title and abstract. Ya ini penting banget ya, karena memang editor ketika menerima artikel kita, yang dia lihat pertama kali pasti judul sama abstrak, pasti. Jadi judul ya, the title and abstract are incredibly important components of a manuscript, as they are the first element a journal editor sees. Jadi memang judul, abstrak itu sangat penting, komponen yang sangat penting dari naskah, dari artikel kita, karena itu elemen pertama yang editor lihat. Jadi kalau judulnya aja udah nggak menarik gitu ya, misalnya pengaruh apa terhadap apa gitu ya, misalnya gitu ya, atau abstrak kita banyak sekali, nggak ringkas, nggak jelas gitu ya, nggak mana sih kemana-mana, malah definisi segala macam gitu ya, ya udah itu nggak tercipta kesan pertama yang menggoda. Kayak iklan ya, kita bikin kesan pertama yang menggoda ya, mempesona ya, menggoda, mempesona gitu ya, editor, untuk kemudian dia tergerak membaca artikel kita secara utuh gitu ya. Nih ya, title kita, abstrak kita ya, terutama juga dari title itu should summarize the main theme of the article. Jadi kita dari judul sendiri sudah harus bisa meringkaskan ya, dan juga reflect, menggambarkan, mencerminkan your contribution to the theory. Apa sih kontribusi Anda ke teori? Misalkan artikel saya ya, integrating, ini mengintegrasikan apa nih? TPB sama NAT. Wih, kontribusinya ini nih, apa yang dia integrasikan yang akan menjadi menarik gitu ya. Tapi kalau judulnya udah attitude, subjective norm, perceived behavior control terhadap intensi, itu kurang ya, kurang menciptakan kesan pertama yang mempesona gitu ya. Oke, ini abstrak ya, should be crafted carefully and encompass the aim and scope of study, the key problem to be addressed and theory, the method used, the data set, key findings, limitation, and implication for theory and practice. Jadi dalam abstrak ya, mau yang abstraknya terstruktur maupun yang tidak terstruktur susunannya, maksudnya artinya template-nya ya, abstrak itu harus memuat yang pertama nih ya, tujuannya apa sih ya, terus research gap yang mau diisi apa sih gitu, terus metodenya apa sih, metodenya yang digunakan apa gitu ya, dari mulai respondennya berapa ya, ukuran sampelnya berapa, cara narik sampelnya gimana, kemudian cara mengolah analisis datanya seperti apa secara ringkas gitu ya, terus kemudian nanti temuannya bagaimana, temuan nanti harus selaras dengan aims-nya. Misalkan kalau kita punya 3 tujuan penelitian ya, key findings-nya 3 gitu ya. Apa yang menjadi keterbatasan dari riset kita gitu kan, terus apa implikasinya buat teori dan juga untuk manajerial.
di abstrak itu harus muncul secara ringkas gitu ya. Dalam abstrak satu halaman, setengah halaman lah, setengah halaman satu paragraf itu sudah harus mencerminkan itu semua, tujuannya apa, fenomenanya apa ya, kemudian metode yang digunakan bagaimana, hasilnya bagaimana, limitasinya apa, saran untuk penelitian selanjutnya bagaimana, misalnya gitu, implikasinya itu harus ada semua di abstrak tersebut. Jadi editor pas lihat, oh dia originality-nya ini ya, research keep yang mau dia isi ini ya, oh temuannya bagus nih, ada temuan buat kontribusi buat the body of knowledge gitu ya, bagus, ya udah dia akan tertarik untuk bisa membaca lebih lanjut gitu ya. Oke, kita lanjut ke step number 5. Alright, the step number 5 is ini dia ya, have a professional proofreader. Ya ini sih sebetulnya opsional, tapi ini juga sangat penting ya bagi kita yang bukan seorang native speaker gitu ya. Kenapa? Karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu bagi kita, sehingga tentu sistematikanya gitu ya nggak seperti, tentunya ada perbedaan antara kita ya dengan native gitu. Maka ada baiknya ya kita memiliki ya bisa orang, bisa lembaga gitu ya yang menyediakan jasa profesional proofread. Harus yang profesional, dan si proofreadernya ini ya, si proofreader ini harus orang yang memang berasal dari bidang ilmu yang sama dengan kita ya. Jadi jangan sampai kita punya atau memilih jasa proofread ya dimana dia sendiri bukan dari bidang ilmu yang sama, nanti repot gitu ya. Dan karena ada beberapa istilah-istilah yang tidak bisa diterjemahkan secara tekstual gitu ya. Ada istilah-istilah yang memang itu merupakan istilah dalam yang ada di sebuah bidang ilmu. Misalnya istilah word of mouth promotion, ya kan? Gimana kita menerjemahkannya? Promosi mulut ke mulut kan nggak pas ya. Jadi word of mouth promotion misalnya gitu. Jadi ya tentu saja yang memproofread harusnya orang yang native yang punya latar belakang marketing juga gitu ya, seperti itu ya. Jadi before submitting a manuscript for publication, it is highly advisable to have a professional proofreader. Ya ini ya sangat disarankan lah ya, karena gini, mengacu ke data statistik dari Elsevier ya, 30-50% dari artikel ya yang disubmit ke Elsevier, jurnal-jurnal Elsevier itu ditolak ya, are rejected before they even reach the peer review stage. Bahkan belum sampai ke tahap peer review udah ditolak duluan. Dan the top one of the top reasons ya, for rejection is poor language. Ya, itu bahasa Inggrisnya parah tuh gitu ya. Kayak saya lah gini ya. Jadi saya mengaku itu bahasa Inggris saya juga salah paham. Salah tapi saya paham gitu ya. Pronunciation saya juga misalnya belum bagus ya, struktur penulisan juga belum oke, awkward misalnya. Karena saya menyadari kekurangan itu, maka saya pribadi memang menggunakan jasa professional proofreader ya, seperti itu ya. Karena ini data statistiknya, 30-50% artikel yang disubmit ke Elsevier itu ditolak, bahkan belum sampai ke tahap review. Dan alasan utamanya adalah poor language. Jadi bahasa Inggrisnya parah. Apalagi kalau cuma sekedar translate dari Google Translate ya, waduh, itu mah gitu ya. Jangan nekat. Jangan nekat. Kecuali kalau teman-teman submitnya ke jurnal yang reputasinya diragukan gitu ya, seperti itu. Oke, we go to the step number 6 ya. Step number 6 is submit a cover letter with the manuscript. Nah ini penting nih.
Jadi ketika kita submit artikel kita, ya iringi dengan cover letter, ya surat pengantar lah, semacam surat pengantar. Nah, never underestimate the importance of cover letter addressed to the editor or editor-in-chief of the target journal. Jadi jangan meremehkan ya, jangan menyepelekan pentingnya dari cover letter tadi, surat pengantar tadi yang kita tunjukkan ke editor gitu. Jangan kita pernah meremehkan itu. Karena ya, it is important to convince the editor that your research work is worth to be reviewed. Jadi intinya kita nih lagi ngelamar nih. Halo editor gitu ya. Ini artikel saya judulnya ini loh. Ya. Ini ada riset gap yang saya kaji loh. Ini gap riset ini gap ini belum banyak yang bahas. Jadi saya masuk ke sini. Ini penting kontribusinya pada teori. Ya, seperti itu. Jadi artikel kami juga ini original. Tidak ada konflik kepentingan di situ. Jadi kan kita meyakinkan editor. Dear editor gitu ya. Kindly please consider our original manuscript. Waduh gitu. Jadi jangan nyuruh gitu ya. Misalnya publikasikan artikel saya berjudul jangan, tapi please consider, mohon pertimbangkan our original manuscript, ya naskah original kami yang berjudul apa gitu ya. Terus kemudian nanti sampaikan di situ fenomenanya apa, ya riset gap yang mau diisi apa, baru kemudian nanti ditutup terima kasih ya, gitu. Jangan lupa ucapkan terima kasih, singkat lah ya, nggak usah banyak-banyak, singkat saja, mungkin 3 paragraf cukup untuk sebagai upaya kita to convince, jadi untuk meyakinkan editor bahwa ini kerjaan kita nih, woi mantap gitu ya, ini bernilai nih, gitu, layak untuk bisa di review gitu. A good cover letter first outlines the main theme of the paper. Ya ini udah saya jelasin tadi ya. Jadi outline pertama atau paragraf pertama kita sampaikan ini loh tema utama dari paper kita. Second, yang kedua, argues the novelty of the paper. Kita sampaikan argumentasi ini loh novelty, kebaruan dari paper kita ini. And third, justify the relevance of the manuscript to the target journal. Jadi kita sampaikan artikel kita ini relevan loh sama jurnal Anda, karena artikel kita membahas tentang social marketing terkait changing behavior for goods in the environmental context. Ya, jurnal Anda memiliki scope yang sama dengan artikel kami, sehingga ini relevan untuk dapat dipublikasikan di social marketing journal misalnya begitu, atau social marketing quarterly journal gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas, jangan remehkan terkait cover letter ini. Untuk contoh lebih praktis seperti apa ya, teman-teman bisa browsing sih sebetulnya ya. Banyak sih orang yang udah nulis contoh-contoh cover letter, tapi pedoman umumnya seperti itu ya. Ada ya 3 paragraf tadi saya sampaikan. Paragraf yang pertama tema utama dari papernya, kemudian novelty-nya apa, yang terakhir kira-kira relevansinya kita sampaikan ini bahwa selaras relevan dengan scope dari jurnal yang kita bidik tadi. Oke, finally we are in the steps number 7, the last steps. Oke ya, langkah ke-7, langkah terakhir, address reviewer comments very carefully. Nah ini kalau udah lewat proses pemeriksaan editor gitu ya, masuk dalam proses review, ada komentar-komentar, perbaikan segala macam ya, kita harus tangani ya, kita respon setiap komentar yang diberikan reviewer dengan secara hati-hati, cermat, dan argumentasinya harus kuat. It important to address the revisions diligently. Jadi benar-benar nih setiap revisinya kita harus satu persatu komennya kita berikan respon ya. It's imperative to address all the comments received from the reviewers and avoid oversight. Maksudnya gini, jadi nanti kan kalau saya sih biasanya gini ya, membuatnya dalam bentuk tabel ya. Saya bentuk tabel. Ada suara-suara aneh ya. Ini di luar kucing sedang garuk-garuk pintu, pengen masuk ke dalam gitu ya. Ya mau dimaklumi. Oke ya, jadi apa ya? Oke, ini sebelum kesini
Kalau saya biasanya bikin dalam tabel ya, tabel. Jadi saya bikin 2 kolom. Ya nanti misalkan reviewer 1 di kolom pertama dia apa komentar dia, tulis komentar dia misalkan apa, set. Nah respon kita gimana, gitu. Ya boleh nggak kita nggak sepakat sama reviewer? Boleh, boleh, sangat boleh. Tetapi argumentasi kita yang pertama kita tetap sopan. Terus apa argumen kita bahwa kita tuh nggak setuju sama apa pendapat dia. Nah itu adu argumen tuh, adu argumen. Jadi kalau memang teman-teman merasa, wah ini argumen saya benar nih, lebih kuat nih, saya merujuk kepada scholars yang lebih kuat dibandingkan yang scholars yang reviewer bilang, ya kita sampaikan dulu terima kasih atas masukan yang disampaikan. Namun kami memiliki pandangan bahwa pendapat tersebut belum didukung oleh misalnya dukungan data empiris yang memadai misalnya. Sedangkan kami mengacu atau merujuk pada ini di mana berlandaskan pada data empiris yang lebih memadai. Seperti itu boleh. Tapi jangan emosional. Gitu ya. Nggak boleh. Tetap harus sopan dengan baik sampaikan. Terus argumen kita apa, jadi adu argumen ya. Seperti itu. Kalau saya sih seperti itu cara saya. Kemudian the resubmission of the revised manuscript must happen by the deadline provided by the journal. Jadi gini, setiap kita mendapatkan revisi, kita biasanya dapat target dapat ini berapa lama kita diberikan kesempatan untuk merevisi dan mensubmit lagi revisi kita. Seperti itu ya. Jadi macam-macam sih, ini beda-beda sih, pengalamannya juga beda. Ada yang dikasih waktu 1 bulan, pernah juga dikasih waktu 2 bulan ya. Dan yang sekarang terbaru nih yang di Journal of Social Marketing kemarin agak lama tuh, dikasih waktu revisinya bahkan sampai 3 bulan. Lumayan bisa saya gunakan untuk proses kemarin saya menyelesaikan studi. Jadi ini bisa agak santai gitu ya meresponnya gitu ya. Jangan sampai lewat dari deadline-nya. Pun kalau misalkan ada satu dan lain hal, misalnya kita kayaknya nggak bisa dikejar sesuai dengan deadline-nya, maka kita harus informasikan hal tersebut kepada editor, dibicarakan via email. Jangan lupa nanti manuskrip ID-nya kita sampaikan. Ini loh manuskrip ID-nya ini, kita mohon mohon tambahan waktu gitu ya, misalnya dikarenakan alasannya ini alasannya harus yang kuat gitu ya. Karena kalau kita tidak memberikan konfirmasi, nanti oleh si editor akan dipertimbangkan menjadi submit baru lagi dari proses awal lagi. Kan ngenes ya dari awal lagi, udah capek-capek gitu ya, terus ada review, ada perbaikan, lama nunggu, ulangi lagi dari awal kan ya, kita banyak waktu terbuang gitu ya. Tentu itu tidak kita inginkan ya. The revision process might comprise multiple round. Jadi bisa aja memang proses revisi bisa terjadi beberapa kali ya. Jadi ada round 1, round 2, round 3. Ya semakin teman-teman kalau revisinya major ya dan ketika mensubmit revisi masih yang belum memuaskan si reviewer, ya putusannya bisa major revisi lagi. Berapa kali nggak tahu, supaya sampai dengan reviewer tuh puas. Oke, ini apa yang saya minta sudah di-address dengan baik oleh si author, baru dia bisa menyatakan turun ke minor revision atau mungkin bisa langsung accept. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, jika video ini bermanfaat, ya kiranya teman-teman dapat share ke teman-teman yang lain ya, rekan kita yang lain. Terima kasih, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Ya, rekaman ini saya buat secara live, jadi tidak saya lakukan editing lagi. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan jika ada perkataan yang kurang berkenan dan mungkin ada suara-suara ya di luar rekaman ini ya, karena memang terkait memang kendala teknis. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.